Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Arif. Saya Kepala Sekolah SLB Negeri Jaha Selatan yang disingkat dengan SLB Dahsat, wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang karakteristik penyandang disabilitas. Menurut terminologi, bahwa ada istilah anak luar biasa dengan bahasa Inggrisnya itu exceptional children. Kemudian ada anak disabilitas yang dikenal dengan istilah disability dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus. Jadi, yang berhubungan dengan anak luar biasa adalah mereka yang mengalami perbedaan antara penyimpangan secara signifikan dari keadaan rata-rata normal, baik pada aspek fisik, motorik, kognitif, emosional, dan sosial, sehingga mereka memerlukan pelayanan pendidikan khusus supaya dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Jadi ragam penyandang disabilitas di sini ada beberapa yang dikelompokkan. Yang pertama yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, atau penyandang disabilitas sensorik. Bapak Ibu yang berbahagia, pada ragam penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud adalah dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekolah, para pendidik itu tidak boleh menetapkan kalau tidak mempunyai ilmu medis. Jadi yang berhak menetapkan itu adalah tenaga medis. Jadi di situ ada disabilitas yang disebut dengan tunanetra, tunarungu, ada gangguan komunikasi, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, autis, dan tunamajemuk, ADHD. Yang dimaksud dengan anak berkebutuhan khusus adalah anak yang membutuhkan cara atau pelayanan pendidikan yang berbeda, khusus karena berbagai sebab. Bisa disebabkan oleh faktor internal, kondisi perkembangan, atau faktor eksternal, lingkungan. Kemudian anak yang luar biasa, exceptional children, adalah anak yang mengalami penyimpangan perkembangan dari keadaan rata-rata normal secara signifikan sehingga membutuhkan layanan pendidikan secara khusus. Kemudian anak disabilitas adalah anak yang mengalami kesulitan atau ketidakmampuan pada fungsi tertentu disebabkan karena adanya gangguan atau hambatan pada fungsi perkembangan tertentu. Kenapa disabilitas perlu memperoleh pendidikan? Karena disabilitas memiliki kebutuhan untuk hidup, berkembang, dan mengaktualisasikan diri sebagaimana manusia lainnya. Secara filosofisnya seperti itu. Di mata hukum, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu secara juridis. Kenapa disabilitas perlu memperoleh pendidikan? Karena mereka memiliki potensi yang dapat dikembangkan sehingga dapat bermanfaat dan memberi kontribusi bagi diri dan masyarakat lingkungan sekitar secara pedagogis dan psikologis. Manusia perlu saling membantu dan memfasilitasi satu sama lain.
maju dan berkembang supaya terbangun kehidupan bersama yang berkualitas menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948, Declaration of Human Rights, Konvensi Hak Anak tahun 1989, Deklarasi Dunia tentang Pendidikan untuk Semua, Education for All di Thailand tahun 1990, dan ada resolusi PBB nomor 48 dari 96 tahun 1993, peraturan standar tentang persamaan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan. Kemudian ada sebetulnya pernyataan Salamanca di UNESCO Spanyol tahun 1994, ada konvensi hak-hak penyandang disabilitas 13 Desember 2006, dan ada di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Dasar 45, khususnya pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Undang-Undang tahun 99 nomor 39 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 4 tahun 97 tentang penyandang cacat, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2002 tentang pelindungan anak, dan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Dan banyak lagi undang-undang melatar belakangi bahwa setiap warga negara itu mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara yang mempunyai kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh pendidikan khusus.